Selamat pagi Bapak dan Ibu, bagaimana kondisi hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam kondisi sehat walafiat. Pada kesempatan lalu kita sudah mengupas masalah hakikat dari etika dan etiket. Pada sesi ini saya akan menerangkan tentang etika penanganan telepon. Mungkin Bapak dan Ibu sudah lupa dengan saya dari P4TK, saya Ratna Suminar dari P4TK Sawangan, Bisnis Pariwisata. Di dalam etiket penanganan telepon, kita jangan lupa selalu smile always. Karena senyuman itu akan terasa oleh lawan bicara kita. Mohon maaf, kita lihat di sini binatang pun bisa tersenyum. Masa kita tidak bisa tersenyum memberikan ibadah kepada orang lain? Nah, ini kita bisa lihat betapa hangatnya orang menerima telepon, sehingga si penelpon akan merasa bahwa betul-betul teleponnya diterima dengan baik. Tujuan daripada pembelajaran etika penanganan telepon adalah menyebutkan tata cara bertelepon dengan menggunakan etiket yang baik dalam penggunaan telepon. Yang kedua, dapat berkomunikasi dengan telepon menggunakan tata cara bertelepon secara beretiket yang benar. Baik, kita akan mulai kepada materi. Etiket berkomunikasi melalui telepon. Dengan segera diangkat setelah 2-3 kali. Berikutnya, jangan menggunakan kata halo, tetapi sebutkan nama dan perusahaan Anda. Atau sebutkan nama Anda pribadi, baru perusahaan Anda. Bisa juga nama pribadi, nama perusahaan, baru nama atau identitas Anda. Tidak digunakan untuk di luar urusan kantor. Dengarkan lawan bicara dengan serius. Yang terakhir, berkata sopan, hangat, hindarkan kata yang bisa menyinggung perasaan penelpon. Ini satu contoh yang bisa Bapak Ibu lihat. Jangan mengucapkan kata halo dalam bertelepon. Kalau kita perhatikan pada gambar ini, diungkapkan di situ, halo, ini siapa sih? Nah, itu adalah bahasa yang kurang tepat. Walaupun kalau kita lihat bodinya dalam penanganan telepon sudah benar menggunakan tangan kiri, tangan kanan siap dengan catatan. Berikutnya masih lanjutan etiket kita berkomunikasi melalui telepon. Yang pertama adalah memberikan respon secara cepat dan lugas. Yang kedua, berbicara seperlunya dengan volume suara cukup jelas, tegas dan lancar, serta hangat dan bersahabat. Kata bersahabat di sini, kalau Anda menerima telepon, Anda harus tahu dengan siapa Anda bicara, sehingga Anda bisa tanyakan dulu siapa nama orang tersebut. Menyiapkan perlengkapan seperlunya ketika akan menelpon, seperti nomor telepon yang dituju, nama dan jabatan yang dituju, buku catatan dan pensil serta materi pembicaraan. Ketika bertelepon, tanyakan, apakah penerima telepon punya waktu untuk berbicara? Jangan telepon sambil makan dan sejenisnya. Ataupun kepala kita bergerak ke kiri dan ke kanan, karena akan mempengaruhi
volume suara kita. Catat poin pesan. Minta nomor penelpon. Minta maaf jika ada kesalahan dan akhiri pembicaraan dengan ucapan terima kasih dan letakkan telepon secara pelan. Mengapa meletakkan telepon harus pelan? Karena kalau kita meletakkan dengan keras, terasa oleh si penelpon bahwa kita sedang marah. Nah, pada kesempatan ini, setelah Anda tahu bagaimana etika penanganan telepon, saya akan memberikan beberapa pertanyaan sebagai berikut. Sebutkan hal-hal penting etika berkomunikasi melalui telepon. Jawabannya, jangan biarkan telepon berdering 2-3 kali. Harus segera diangkat. Ketika bertelepon di kantor, jangan membuka pembicaraan dalam menerima telepon dengan sebutan halo. Tetapi sebutkan nama dan perusahaan Anda. Jangan gunakan telepon untuk di luar urusan kantor. Bisa mendengarkan lawan bicara dan berkonsentrasi dengan pihak penelpon. Dalam arti Anda tidak melamun. Berkata sopan dan hangat. Hindari kata yang bisa menyinggung perasaan penelpon. Untuk pertanyaan berikutnya, ini ada sebuah kondisi yang senyatanya. Kalau kita lihat di sini, kalimat di bawah ini menunjukkan kondisi senyatanya. Beri jawaban dengan menggunakan kata-kata yang sopan. Baik, pertanyaan pertama, tunggu ya atau bentar ya. Nah, ini kalimat yang tidak sopan. Bagaimana menurut Anda kalimat yang sopan dan bijaksana? Yang bijaksana seperti ini. Dapatkah Bapak Ibu menunggu sebentar? Berikutnya, Bapak pimpinan sedang di luar dan Bapak pimpinan di ruang direktur dapat menghubunginya nanti. Ini pun kalimat yang tidak baik. Silahkan Anda coba kalimat seperti apa yang sopan dan bijaksana. Jawaban yang bijaksana, Bapak pimpinan sedang tidak di tempat sekarang, tetapi beliau akan kembali segera. Baik, kita lanjutkan. Bapak pimpinan pulang karena sakit. Jawaban yang bijaksana, Bapak pimpinan sedang keluar ruangan, adakah yang bisa saya bantu? Baik, itulah tadi evaluasi yang sudah Anda kerjakan. Sebagai penutup atau kesimpulan, etiket bertelepon adalah tata krama, sopan santun, tata pergaulan dalam bertelepon, atau menerima melakukan kontak telepon. Etiket bertelepon yang baik adalah tata pergaulan yang baik dalam berkomunikasi lisan melalui telepon, yakni berbicara dengan jelas, tegas, terkesan ramah, hangat, bersahabat, dan juga tidak emosi.
Baiklah Bapak dan Ibu, itulah etika penanganan telepon. Untuk sesi hari ini saya akhiri. Terima kasih. Selamat pagi.